Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin berpresentasikan tentang hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lanjut, Intan. Saya Abdul Manaf sendiri dan rekan saya Intan Rizky, Neneng Siti, Safiatun Hidayah. Yang pertama, ditinjau dari segi proses belajar mengajar berdasarkan pengamatan pengajaran bahasa Inggris di sekolah pada umumnya juga belum memuaskan. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris masih dianggap sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, membosankan, dan Putus-putus juga Abdul Manaf. jaringannya di sini. Dari ulang nih. Tanpa mengakibatkan penyebab lain, secara logis dapat diduga bahwa kelusuhan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di sekolah ini disebabkan oleh faktor guru. Oleh karena itu, gurulah yang berurusan langsung dengan manajemen proses belajar mengajar. Peranan guru dalam proses belajar mengajar sebagaimana diutarakan oleh Suedejarto sangat menentukan kualitas proses belajar yang akhirnya akan bermuara pada kualitas hasil belajar. Selanjutnya, seorang siswa tentu pernah mengalami suatu hambatan dalam belajar. Hambatan tersebut dapat menimbulkan kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Selain itu, terdapat 3 elemen bahasa yang berperan penting dalam mendukung keempat keterampilan tersebut, yaitu pronunciation, pelafalan, vokabulari, kosakata, dan grammar, struktur bahasa. Hal ini yang selalu menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris. Megawati 2016. Masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, pelafalan. Sangat penting dalam pengembangan kosakata karena melibatkan perbedaan antara bunyi yang bergabung untuk membentuk kata-kata. Apabila seseorang siswa sudah terbiasa salah mengucapkan sebuah kata, sudah terbiasa salah, ada kecenderungan baginya tidak bisa memberi informasi yang jelas. 2. Kosakata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh siswa, maka semakin mudah untuk belajar bahasa Inggris. Kosakata dalam pembelajaran bahasa termasuk bahasa Inggris merupakan salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Yang ketiga, grammar. Kaidah penyusunan unsur-unsur bahasa menjadi satu bahasa yang berpola. Masing-masing daerah memiliki struktur bahasa yang berbeda. Hal ini mempengaruhi siswa dalam belajar bahasa Inggris karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dari bahasa daerah mereka masing-masing. Penguasaan struktur kebahasaan akan mempermudah siswa dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam kata menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya, problematika pembelajaran berasal dari 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kebiasaan belajar. Yang kedua, faktor eksternal meliputi proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik peserta didik. Proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan peserta didik. Selanjutnya, masalah faktor internal diantaranya karakteristik siswa, sikap terhadap siswa, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah
bahan belajar, kemampuan mengenali asli belajar, rasa percaya diri, serta kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor guru, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, dan sarana prasarana. Selanjutnya, kesimpulannya, dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pengajaran diantaranya penghafalan. Kata sangat penting untuk membedakan kosakata setiap kata karena bila penghafalan atau pengucapan berbeda akan menimbulkan perbedaan arti. Kosakata juga harus dikuasai para siswa karena penting untuk memperlancar pembelajaran bahasa. Struktur bahasa sangat mempengaruhi karena dalam struktur bahasa Inggris berbeda dengan struktur bahasa daerah karena perbedaan pengucapan bahasa, sehingga pendidik berperan untuk membantu para siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris agar pembelajaran berjalan baik dan mudah dan dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.